Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahra Nurendra. Saya perwakilan dari kelompok 3 Etika Bisnis. Akan membahas mengenai siapakah stakeholder terpenting bagi seorang manajer akuntansi di Hotel Santika Premier Surabaya. Namun, sebelum membahas hal tersebut, mari kita bahas sedikit mengenai apa itu stakeholder. Apa sih stakeholder itu? Stakeholder terbentuk dari dua kata, yaitu stake yang berarti kepentingan dan holder yang berarti pemegang. Jadi dapat dikatakan stakeholder adalah pemegang kepentingan. Stakeholder dapat didefinisikan sebagai individu atau organisasi atau kelompok baik profit maupun non-profit yang memiliki kepentingan dengan perusahaan sehingga dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan seperti contoh karyawan, konsumen, investor, supplier, komunitas, bahkan pemerintah. Keberlangsungan dan kesuksesan suatu perusahaan tentu sangat dipengaruhi para pemangku kepentingannya atau stakeholder. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk dapat mengelola hubungan dengan para stakeholder dengan baik. Setelah kita melihat video singkat mengenai apa itu stakeholder dan bagaimana pentingnya mempunyai stakeholder relation yang baik, sekarang kita lihat yuk wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami dengan seorang manajer yang bekerja pada salah satu hotel di Surabaya. Ya, perkenalkan saya dengan Jessie dari accounting manajernya Hotel Santika Premier Gubeng Surabaya. Sebagai accounting manager, siapa saja sih yang pemangku kepentingan yang berhubungan bagian itu? Kalau keseharian bekerja di hotel ini kan banyak divisi ya. Ada divisi room, divisi F&B, engineering, itu untuk bagian maintenance, terus ada housekeeping, ada HRD. Nah, karena accounting itu sumber dari segala, kalau mereka ada request apa ya, belanja atau permintaan uang, semua semuanya dari accounting, otomatis accounting cukup sering berinteraksi dengan semua divisi. Dan semua divisi itu ada namanya kepala masing-masing, manajer masing-masing. Jadi paling sering kita berhubungan dengan antar head of division ya biasanya, namanya manajer masing-masing divisi. Tapi kalau dari sisi direksi, pemegang saham ya, dalam artian pemegang saham ya kita ada meeting lah biasanya untuk memberikan laporan bulanan. Itu tidak terjadi setiap hari. Nah, itu rata ke semua pemegang saham pasti kita memberikan laporan setiap bulan. Antara relationship yang sudah Ibu bangun, stakeholder mana yang paling sering berhubungan atau paling penting dan mengapa? Oke, kalau stakeholder itu biasanya posisinya ada direksi, pasif. Jadi kayak ya mereka mendapat laporan pada saat meeting, mereka memberikan komentar, tapi tidak yang intens dalam mengikuti progresnya hotel. Nah, kalau yang paling sering di kita itu adalah direktur utama dan direkturnya. Jadi kayak sejenis mungkin direktur keuangan ya, kalau di istilah gampangannya direktur keuangannya, ada direktur utama, itu yang paling intens ngikutin transaksi yang ada di hotel ini sih. Gitu. Gimana cara Ibu mempertahankan relationship dengan stakeholder tersebut biar jalannya itu tetap baik terus gitu? Yang pasti kalau dunia kerja ya pasti yang pertama kejujuran ya. Jadi kalau kita kerja dengan jujur ya pasti akan ada trust dari stakeholder ya ke kita. Kedua ya, kalau kita dari sisi accounting, segala transaksi yang terjadi di hotel ini kan kita yang menuangkan dalam laporan. Ya, laporan keuangan, dan laporan keuangan itu yang dijadikan pegangan stakeholder untuk menilai yang terjadi di hasil yang terjadi di hotel. Nah, kalau untuk menjaga ya, kita harus bisa menjelaskan isi laporan itu. Misal
kenapa revenue itu turun, kenapa revenue itu naik, kenapa biaya ini naik, kenapa biaya ini turun. Itu harus kita jelaskan sedetail mungkin ke stakeholder. Kalau stakeholder pertanyaan, kenapa kok ini tinggi? Ya kita bisa menjelaskan kenapa penyebabnya. Jadi bukan hanya asal kasih laporan, udah selesai jadi, ya itu nggak akan membuat stakeholder bisa membaca laporan yang kita berikan, dan nggak akan ada kepercayaan dari stakeholder ke kita kalau seperti itu. Apakah pernah dalam berhubungan sosial dengan stakeholder tersebut terdapat masalah? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kalau masalah ada ya pasti ya, kalau salah paham kayak gitu-gitu pasti ada. Misal pihak front office, terus terjadi miss, salah nama, mengajukan komplain, itu pasti ada. Tapi selama kita menjelaskan ke stakeholder, terus kita permintaan maaf segala macam, itu harusnya sih sudah clear, nggak ada masalah sih. Karena kan kita bidang hospitality sudah terbiasa dengan service ya. Apapun kita pasti melakukan permintaan maaf dulu. Apalagi itu kalau terkait stakeholder. Jadi ya tujuan kita satu hotel ini adalah visinya memuaskan pelanggan, memuaskan stakeholder juga. Jadi kalau stakeholder komplain ya sama dengan pelanggan komplain. Gitu. Sebagai accounting manager, tentunya sering berinteraksi dengan manajer dari masing-masing divisi yang ada, seperti room, F&B, engineering, HRD, dan lain-lain. Karena accounting merupakan sumber pendanaan untuk divisi lain yang ada di hotel. Kemudian, dari sisi direksi juga berhubungan dengan para pemegang saham untuk memberikan laporan bulanan dan juga dengan direktur keuangan dan direktur utama. Dari seluruh stakeholder relationship yang dibangun sebagai accounting manager, maka stakeholder yang terpenting ialah direktur keuangan. Karena pada dasarnya sebagai accounting manager memiliki tugas yaitu mencatat seluruh transaksi yang terjadi di hotel, kemudian membuat laporan keuangan yang akan diserahkan kepada direktur keuangan yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga accounting manager ini pertanggungjawabannya adalah dengan direktur keuangan. Meskipun terkadang tentunya pasti ada masalah, seperti salah nama ataupun ketidaktelitian. Namun, kami selalu berusaha untuk menjaga hubungan tersebut dengan tidak mengabaikan komplain-komplain para konsumen dan selalu memperbaiki hal-hal yang kurang.